Terus sempat drop selama kurang lebih 1-2 bulan karena kegagalan jadi lurah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu. Saya dari kandang Monggomulyo Farm. Di kandang kami ini ada di Desa Kemawi, Kecamatan Sumono, Kabupaten Semarang, Lumajang, Jawa Tengah. Kenapa kok ada keinginan untuk bikin kandang sapi, untuk beternak sapi? Di spill sedikit, ini bisa dikatakan saya gagal jadi lurah. Terus sempat drop selama kurang lebih 1-2 bulan karena kegagalan jadi lurah itu. Akhirnya sharing dengan keluarga, dengan kakak, dengan istri, ya akhirnya saya beranikan diri untuk bikin kandang Monggomulyo Farm ini. Alhamdulillah selama kurang lebih 6 bulan kandang Monggomulyo Farm sudah jadi. Terus mulai belajar, kita masukin sapi, belajar tentang bagaimana merawat sapi, bagaimana bikin sapi masuk bisa sesuai dengan keinginan kita, perkembangannya, penyesuaian dengan suhu yang ada di Kemawi ini yang sangat dingin. Tapi alhamdulillah dengan saya sowan, saya berkunjung, saya sinau ke kandang-kandang lain, ke senior-senior yang lain, alhamdulillah kok diberikan banyak ilmu. Jadi ada beberapa sapi yang memang awalnya itu 1 bulan, 2 bulan nafsu makannya kurang untuk penyesuaian tempat. Ternyata setelah kita geser, kita pindah yang dari belakang ke depan, dari ujung sini ke ujung sana, akhirnya mempengaruhi nafsu makannya dia lebih tinggi lagi. Jadi kenapa kok saya itu terus beralih ke sapi, larinya ke sapi. Jadi dulu sempat sebelum sapi ini ya kita belajar usaha rental mobil travel. Tapi ternyata di sini kurang jalan, kalah dengan yang ada di kota. Terus beberapa unit itu kami jual untuk ngisi kandang sapi Monggomulyo Farm ini, seperti itu. Terus dari situ yang penting awalnya senior-senior itu bilang, kamu kalau mau bikin usaha intinya satu, kamu harus seneng dulu dengan apa yang mau kamu kerjakan. Nah, alhamdulillah saya dari kecil itu seneng dengan hewan, cuman untuk sapi belum pernah. Tapi ya enggak tahu kenapa, mungkin memang ini jalan yang harus ditempuh setelah gagal jadi lurah. Akhirnya kita bikin kandang sapi, dan alhamdulillah awal masuk 2 ekor sapi dulu di kandang depan. Setelah kandang depan masuk 2 ekor, ternyata prospeknya bagus, setiap bulan ada kenaikan. Akhirnya kita beranikan lagi untuk nambah jadi 4 ekor sapi. Setelah 4 ekor kita cek setiap bulannya, kita benar-benar rawat dengan hati yang kayak kita merawat anak. Akhirnya kandang belakang ini kita bikin lagi, kita tambah seperti itu. Jadi ya tidak ada cita-cita dari kecil untuk ngopeni sapi. Cuman alhamdulillah berjalannya waktu, saya usia 31 tahun gagal jadi lurah, sekarang diberikan kesempatan untuk melihara sapi. Untuk pakan yang
saya gunakan, yang kami gunakan itu awalnya dulu sempat bingung dari yang Formula A, Formula B, Formula C. Akhirnya alhamdulillah di Ungaran itu kan ada BIB, Badan Inseminasi Buatan itu. Terus kita sowan ke sana, kita tanya, diberikan ilmu sama beliaunya Pak Agus. Di situ diberikan ilmu banyak. Kalau Mas kandang di BIB itu makanya jenis pakan ini, pelet ini, perawatannya seperti ini. Itu alhamdulillah Pak Agus memberikan banyak ilmu ke saya praktekkan di kandang Monggomulyo Farm, alhamdulillahnya cocok. Jadi bisa dikatakan untuk perjalanan mencari formula pakan yang tepat itu tidak terlalu lama. Jadi kuncinya mungkin satu, yang penting kita tidak malu, kita tidak gengsi untuk bertanya ke orang lain, untuk sowan-sowan ke kandang-kandang yang lebih senior. Jadi setelah saya sowan-sowan kepada senior, kepada kandang-kandang yang sudah lama, itu memberikan ilmunya. Kalau di Sumowono, di daerah Sumowono dengan suhu 20 derajat itu masih cocok, malah lebih cocok daripada di suhu panas. Terus kenapa kok sapi-sapi yang ada di sini itu jenisnya simental dan yang lain untuk fokus penggemukan. Suhunya cocok karena dingin. Cuman ya awalnya mungkin ada beberapa sapi yang harus penyesuaian suhu. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras, dengan kita sowan, kita belajar ke yang sudah lebih senior, itu kandang Monggomulyo Farm bisa menemukan formulanya yang tepat. Untuk kenaikan bobot yang ada di kandang Monggomulyo Farm ini, jadi setiap 1 bulan sekali, tanggal 20, itu pasti kita rutin untuk melakukan penimbangan sapi-sapi yang ada di kandang Monggomulyo Farm. Saya contohkan untuk bulan ini, jadi bulan lalu tanggal 20 April ini yang si Brunang itu kemarin bobotnya 801 kilo. Terus tanggal 20 Mei kemarin kita timbang, alhamdulillah sudah mencapai di 855 kilo. Jadi dalam 1 bulan kami target sapi-sapi yang ada di kandang Monggomulyo Farm ini 50 kilo per hari. Mungkin bisa dikira-kira sekitar kenaikannya 1,5 kilo kurang lebih, seperti itu. Untuk makanan sapi, jadi saya cerita dulu bagaimana dalam 1 hari itu ABK di kandang Monggomulyo Farm bekerja. Jadi pagi sapi bangun, sapi kita bersihkan, kita mandikan. Setelah kandang bersih, lalu kita kasih comboran. Comboran yang kita pakai itu ada pelet, ada konsentrat, ampas tahu sama garam, seperti itu. Setelah biasanya sih antara jam 8 jam 9 pagi itu sudah selesai untuk pembersihan dan memandikan sapi yang ada di kandang Monggomulyo Farm. Sekitar jam 10 kita kasih comboran. Nanti comborannya selesai, habis, kita tambah lagi dengan hijauan, dengan rumput hijauan. Setelah itu nanti sore sekitar jam 3 mulai kita bersihkan lagi kandangnya, kita mandikan lagi. Jam 5 kita kasih comboran, setelah maghrib hijauan mulai masuk lagi. Jadi untuk malam hari sapi yang ada di kandang Monggomulyo Farm ini full istirahat sampai ke paginya lagi. Lalu untuk kotoran sapi, kebanyakan dulu waktu awal-awal kita masih bingung, kotoran numpuk banyak, kotoran sapi numpuknya banyak. Alhamdulillah di daerah Monggomulyo Farm ini, di daerah kandang ini, memang mata pencarian warga di sekitar itu sebagai petani. Jadi kotoran sapi yang sudah kita kumpulkan, kita keringkan,
dipakai untuk pupuk sama petani sama warga di sekitar kandang Monggomulyo Farm. Dan juga kita ada lahan untuk penanaman rumputnya, itu full kita pakai pupuk dari kandang tanpa pupuk kimia. Seperti itu. Ya, untuk pemasarannya, jadi memang awal kami itu sebelum terjun di sapi, karena dulu sempat gagal di dunia transportasi, istilahnya belajar travel atau rental mobil, itu sebelum kita bikin kandang, kita isi sapi, saya bagaimana caranya PR supaya setelah ada sapi, besok sapi ini tidak cuma parkir di kandang tapi bisa keluar. Ya, alhamdulillah zaman sekarang media sosial itu sangat mempengaruhi untuk penjualan kami. Alhamdulillah, jadi selain dari konsumen-konsumen yang langsung datang ke Monggomulyo Farm, kita juga ada di TikTok kami, di YouTube kami, IG dan juga Facebook. Namanya satu nama semua, Monggomulyo Farm. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen sharing-sharing, mungkin pengen ada yang cocok dengan sapi yang ada di kandang Monggomulyo Farm, silahkan kunjungi di media sosial kami, Monggomulyo Farm. Ada di IG, YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Seperti itu. Ya, jadi mungkin sharing bukan pesan ya, karena saya juga masih belajar, saya juga masih belum lama bikin kandang dan melihara sapi ini. Mungkin pesannya, sharing-sharingnya bagi pemula, satu, kita yakin. Yang kedua, kita jangan takut. Yang ketiga, pastinya kita jangan malu, kita jangan gengsi untuk kita belajar ke para senior, ke kandang-kandang yang sudah punya pengalaman banyak. Mungkin yang paling gampang, kita sering main ke pasar hewan. Mungkin di hari tertentu, di hari pasaran biasanya, itu kan setiap pasar hewan pasti banyak. Nah, dari situ kita bisa banyak belajar. Mungkin dari YouTube juga kita bisa belajar, dari istilahnya konten-konten teman-teman yang sudah jalan untuk peternak sapi, kita bisa banyak mencari ilmu di situ. Sekali lagi, dari Wisnu, dari Monggomulyo Farm, untuk para peternak pemula, jangan takut, kita yakin kita pasti bisa. Ya, sekian pertemuan kami, perkenalan kami. Terima kasih apabila saya pribadi atau kandang Monggomulyo Farm masih ada beberapa kekurangan dalam penyampaian, mungkin ada beberapa hal yang sekiranya kurang jelas, ya saya minta maaf. Semoga peternak sapi yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia semua bisa lancar, sukses, diberikan kesehatan. Sesuai dengan slogan kami, kandang Monggomulyo Farm bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.